Oke. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami datang kepadamu kembali Tuhan. Kami mencari wajah-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus. Oh, lawatan-Mu kembali Tuhan atas kami semua Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah keajaiban-Mu, nyatakanlah mujizat-Mu Tuhan. Engkau jamah dan lawan kami Tuhan. Kami merindukan lawatan-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa, kesalahan, kelemahan kami, keterbatasan kami. Bahkan yang kami lakukan baik itu sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Sehingga kadang-kala kami tidak tahu bahwa kami sudah menyakiti hati-Mu. Sebab itu Tuhan, ampunilah kami, ampunilah keluarga kami, ampunilah teman-teman kami, ampunilah seluruh jemaat, ampunilah kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Ampuni juga Tuhan para pemimpin-pemimpin gereja. Dan juga Tuhan kami berdoa, ampunilah para kepala-kepala rumah tangga. Dan juga seluruh keluarga besar Gerak Betel Mount Hermon Tuhan. Bapa, ampunilah para pendoa-pendoa. Ampuni juga Tuhan Yesus pemimpin-pemimpin Tuhan di pemerintah kami Tuhan. Baik presiden, wakil presiden Tuhan, para menteri DPR, MPR, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, seluruh keamanan yang bertanggung jawab untuk keamanan bangsa ini Tuhan. Sekiranya ada dosa kelemahan kami semua Tuhan, Bapa Engkau ampuni. Ada tradisi-tradisi buruk yang dipercayai, ada roh-roh Tuhan berhala, roh-roh agamawi, roh berhala yang Tuhan dilakukan Tuhan. Ampunilah kami semua Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mencari wajah-Mu Tuhan. Engkau jamah Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Engkau tolong biar ibadah kami menyenangkan Engkau Tuhan. Lawan mereka yang ada di rumah sakit Tuhan, jamah Tuhan. Mereka yang di rumah sakit yang saat ini sedang tergeletak, baik rumah sakit atlet dan di mana-mana saja Tuhan, rumah sakit yang penuh saat ini. Tuhan, sembuhkan mereka. Biar mereka berjumpa dengan Engkau, melihat mujizat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau juga akan menjamah Tuhan Oksonis yang saat ini sedang kritis Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus Kau jamah Tuhan. Buat mujizat bagi Oksonis Tuhan, sehingga kami bisa melihat dan banyak orang bisa melihat dan mendengar kesaksian yang dahsyat itu Tuhan. Tidak ada yang mustahil, Perkuat jantungnya Tuhan, perkuat tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Lever dan ginjalnya Kau jamah dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami usir semua roh COVID, setan COVID keluar dari tubuhnya. Keluar dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Oksonis Tuhan sehat kembali, dipulihkan Tuhan. Dia bisa bernapas dengan bebas dan tidak ada gangguan paru-paru dalam nama Tuhan Yesus. Jamah jantungnya, jamah Tuhan, jamah levernya, jamah ginjalnya, jamah paru-parunya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sembuhkan COVID, pergi dari tubuh dari Oksonis dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami bawa kepadamu Bebek juga Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuh roh COVID dan segala kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu ginjal, paru-paru, bahkan levernya, kami usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Pergi keluar dari tubuh Bebek dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semua COVID ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan Bebek bisa sehat, tidak batuk dan tidak ada gangguan di paru-parunya Tuhan. Sehat, tidak ada pneumonia dalam nama Yesus. Sehat Tuhan, sehat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan Oksonis, sudah menyembuhkan Bebek dalam nama Tuhan Yesus. Semua anak-anak Tuhan, Ibel, Abel, Kathleen, Tuhan sembuhkan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, mereka bisa makan dengan baik, mereka sehat
dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Samuel Tuhan, oh anak dari Tuhan Padani Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Semua roh COVID yang menyerang keluar dalam nama Tuhan Yesus. Pergi keluar dari tubuh Samuel dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan Samuel Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Bapa kami bawa Jennifer Tuhan Yesus, anak Ibu Helen Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Jamah semua COVID keluar, pergi, tinggalkan tubuhnya Jennifer dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan kesembuhan menjadi milik Jennifer. Dia bisa bernapas dengan baik, tidak ada gangguan Tuhan, karena dia ada sakit asma. Sebab itu Tuhan tompang Tuhan paru-parunya, tompang dia bisa bernapas dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Jennifer sehat, tidak ada COVID lagi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terus menyembuhkan Ibu Helen dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bawa kepadamu juga Tuhan teman-teman dari Ciagiok Tuhan, tim mereka yang masih sakit hari-hari ini Tuhan. Tuhan tolong Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tolong Tuhan Yesus teman-teman Ciagiok Tuhan Yesus yang Tuhan yang kena sakit Tuhan. Engkau jamah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Oh tim berdoa Ciagiok Tuhan, Bapa sehatkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Engkau Allah sumber kekuatan Tuhan, dan Tuhan menyembuhkan mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa di surga. Tuhan berikan Tuhan mereka benar-benar sehat, baik Darlen dan mamanya Tuhan Yesus. Tuhan yang sedang isolasi mandiri, juga Siani Tuhan yang sekarang ada di rumah sakit sedang sesak nafas, juga Christine Tuhan Engkau jamah Tuhan yang sedang isolasi mandiri dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh Tuhan mereka, tim doa Ciagiok, sembuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit COVID pergi dari tubuh mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bapak kami berdoa Tuhan terus untuk Radian Tuhan, dan Tuhan Kara Tuhan Yesus. Oh ponakan dari Ami Tuhan, dan juga Mama Ami, dan juga Tuhan Cici Ami Tuhan dalam nama Yesus. Suster-suster mereka juga Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan anak-anak ini, sembuhkan Tuhan orang tuanya, sembuhkan omanya dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh susternya juga sembuh. Roh COVID ini pergi keluar dalam nama Tuhan Yesus, tidak bisa mengganggu mereka lagi. Kami berdoa buat Tuhan Yesus Jerry, Tuhan Yesus Yosefin, sembuhkan dia Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan buat adik dari Paroni, Ferry Tuhan, teman dari Tuhan Yesus Yosef. Sembuhkan dia Tuhan, sembuhkan, tidak ada sakit COVID itu dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bapak kami terus Bapak dalam doa Ko Ayok dan Cisusi Tuhan, yang mereka begitu baik, yang mereka mensupport kami air Tuhan Yesus untuk kami diberkati. Oh Tuhan dalam nama Yesus Engkau Tuhan menjamah mereka Tuhan. Sembuhkan Ko Ayok, sembuhkan Cisusi dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Juga anak-anak mereka sembuh, isi rumah mereka sembuh. Roh COVID ini keluar, pergi, tinggalkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus membantu mereka, sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Engkau lawat mereka Tuhan, bilur-bilur Yesus sembuhkan. Oh Cisusi, oh Ko Ayok sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa kepadamu Tuhan juga Tuhan David Bungaran Tuhan Yesus, adik Empes Tuhan. Oh sekeluarga Tuhan, istri dan anak-anaknya 3 Tuhan, dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka, sembuhkan. Roh COVID ini pergi, tinggalkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga ini disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga.
Tuhan, Engkau tahu Tuhan Yesus. Kami terus membawa juga kepadamu Yosua Tuhan Yesus, anak Linda Tuhan Yesus. Jamah dia Tuhan, roh tipes atau panas dingin yang dia alami Tuhan Yesus saat ini keluar dari tubuhnya, pergi, tinggalkan tubuhnya. Tidak ada sakit tipes, tidak ada perkiraan sakit apapun dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah dia tetap negatif, tidak ada sakit dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan Tuhan Yosua, sembuhkan Yosua dalam nama Tuhan Yesus. Yosua sehat, tidak ada Tuhan Yesus, tidak ada panas dingin, tidak ada masuk angin, tidak ada gangguan Tuhan menggigil dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, tidak ada sakit mahnya Tuhan, tidak ada lemas dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa cicinya dari langit Tuhan. Bapa, Engkau jamah Tuhan, sembuhkan dia Tuhan. Sembuhkan juga dia dari kanker dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan Tuhan cicinya Lani dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kuatkan dia Tuhan. Kami juga bawa Vero Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan Vero Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dia bisa sehat kembali pulang dengan segar dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan Vero Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan ada banyak mereka yang sakit yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Tuhan. Tetapi Engkau tahu di mana mereka berada saat ini Tuhan. Jamah Tuhan dan sembuhkan mereka dalam nama Yesus Tuhan. Bebaskan kota kami, bangsa kami dari COVID ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman Ciing Tuhan juga Tuhan yang sakit mereka Tuhan, ponakan-ponakan mereka, keluarga mereka yang sakit, mungkin itu di Indonesia. Tuhan jamah dan sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan Tuhan, sembuh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup Tuhan membuat mereka yang berobat di rumah sakit bisa pulang dengan sehat Tuhan, bahkan tambah sehat. Dan mereka yang ada di isoman Tuhan bertambah sehat Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Mari urapi kami yang mau masuk dalam ibadah ini Tuhan. Semua yang ada di Facebook online, kalau ada keluarga mereka, teman mereka yang sakit, kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tolong Tuhan, Engkau sembuhkan juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan tolong semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pengurapan yang baru turun atas kami, sehingga kami bisa memuji menyembah-Mu Tuhan, terus di hadirat-Mu Tuhan, sampai ibadah ini selesai. Nama Tuhan dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami minta internetnya baik Tuhan, wifi-nya baik semuanya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sound systemnya baik, Carter bisa memainkan musik dengan baik. Kami terus akan menyanyi memuji Engkau Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Malaikat di surga turun Tuhan, membantu kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kami mau masuk dalam ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba Allah. Ku masuk dengan hati tulus, rindu menyembah Engkau Tuhan, Allah yang Haleluya Jesus. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan
kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, dan ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, dan ku menyembahmu, ku sembahmu. Ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, Engkau kudus Tuhan. Ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, lagi ku menyembah, ku menyembahmu, Yesus, ku sembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Engkau kudus
sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Lagi ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari dari awal nyanyikan dengan segenap hati, katakan betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya-Mu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah,
namaya namaya Ya Jesus, ya Urapa kata karalamaya sia kata karalamaya syandara lamaya namaya sia kata karalamaya namaya serebere andara namaya namu. Oh Jesus Tuhan, sujud di hadapan Tatang. Kami mau merendahkan diri, menyembah-Mu ya Tuhan. Amin Yesus. Haleluya Jesus. Sujud di hadapan Tatamu, rendahkan diri ku menyembah-Mu. Ingatkan segala pengorbanan-Mu, lembutkan hatiku. Dengan apakah ku balas Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan? Hanya dengan sembah dan pujian, agungkan nama-Mu. Sujud di hadapan Tamu, rendahkan diri untuk menyembah-Mu. Ingatkan segala pengorbanan-Mu, lembutkan hatiku. Dengan apakah ku balas Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan? Hanya dengan sembah dan pujian, agungkan nama-Mu. Yesua, Hamasia, Yesuslah Tuhan. Yesua, Hamasia, Yesuslah Tuhan. Yesua, Hamasia, Yesuslah Tuhan. Yesua, Hamasia, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Haleluya Yesus. Ini pernyataan iman kami, Yesuslah Tuhan atas segalanya. Engkau Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang dahsyat di antara umat-Mu. Dan Engkau Tuhan di atas segalanya. Engkau yang mengendalikan segala sesuatunya. Dan Engkau yang mengizinkan segala sesuatu itu terjadi dengan maksud yang mulia atas kehidupan setiap orang-orang yang berharap dan percaya kepadamu.
Walau kadang-kala mungkin kami tidak bisa melihat dengan mata jasmania kami, tapi Engkau Tuhan tetap berkarya dengan cara-Mu. Suatu waktu kami akan mengerti akan kesempurnaan rancangan dan rencana-Mu atas setiap kami yang berharap dan mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang senantiasa mendengar doa-doa umat-Mu, dan Engkau yang menjawab dengan cara-Mu yang luar biasa Tuhan, dengan cara-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu di malam hari ini, di hari Minggu yang indah ini. Kalau Engkau sudah memberkati kami dari pagi sampai malam ini Tuhan, Engkau yang senantiasa menguatkan kami, mengurapi kami dengan urapan yang baru Tuhan. Terima kasih untuk pertemuan-pertemuan ibadah yang boleh berjalan dengan relatif baik sepanjang minggu ini Tuhan. Walaupun dalam ibadah-ibadah secara Tuhan online atau hybrid, tapi kami percaya tidak pernah mengurangi makna dari pertemuan ibadah yang dilakukan dan terus memandang Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih, biar berkat dari setiap ibadah-ibadah itu, pertemuan-pertemuan itu terus mengalir atas setiap kami Tuhan, orang-orang yang haus dan lapar, yang mengandalkan Engkau senantiasa di dalam seluruh eksistensi keberadaan hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, dan malam hari ini kami terus melepaskan berkat untuk negeri kami Indonesia. Tidak putus-putusnya, tidak jemu-jemunya kami terus membawa bangsa dan negara kami Indonesia. Kalau hari-hari ini kota-kota besar umumnya memberlakukan Tuhan pemberlakuan pembatasan Tuhan berskala besar secara makro Tuhan, sehingga segala sesuatu dibatasi, pergerakan orang Tuhan dan segala sesuatu yang dilakukan Tuhan Yesus secara beramai-ramai Tuhan Yesus sampai 5 Juli akan datang. Kami terus serahkan semuanya, biar segala sesuatu terkendali dengan baik Tuhan. Ada orang-orang yang mau terus dengar-dengaran, masyarakat yang mau terus dengar-dengaran dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Karena kami tahu pemerintah berjaga-jaga atas jiwa masyarakat yang ada dengan segala keadaan-keadaan yang terjadi Tuhan. Biar kami juga boleh menjadi warga negara yang mematuhi segala sesuatunya, sehingga pandemi ini boleh Tuhan kami lewati dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dengan tatanan masyarakat yang terus diperbaiki dari hari ke hari Tuhan, untuk boleh Tuhan Yesus mendengar apa yang menjadi arahan pemerintah, dan biar pemerintah tetap memiliki hati seorang bapa yang mau mengayomi masyarakatnya, walaupun dalam segala keterbatasan, dalam segala sempurnaan mereka melakukan segala sesuatu. Tapi kami sebagai gereja Tuhan terus mensupport dalam doa, terus memohon dan meminta kekuatan Tuhan turun atas mereka, dari Presiden kami Bapak Joko Widodo, Kabinet Indonesia Maju Tuhan, akan mereka-mereka yang terus berjuang di front terdepan sebagai Tuhan Yesus satuan tugas penanganan daripada COVID-19. Nakes Tuhan, tenaga kesehatan, mereka-mereka yang ada Tuhan Yesus merawat orang-orang yang terpapar virus COVID ini Tuhan, terus kami serahkan dalam tangan Tuhan, dari para dokter Tuhan, dari para perawat Tuhan Yesus, dari suster, tenaga-tenaga sukarelawan, siapapun, apapun, dan bagaimanapun keberadaan mereka Tuhan, Engkau terus memberkati dan menolong mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada divine protection Tuhan, perlindungan Tuhan atas mereka. Bahkan mereka boleh melakukan segala sesuatu dengan sukacita, dengan hati yang tulus ikhlas Tuhan, sesuai dengan apa yang dapat mereka kerjakan dan lakukan Tuhan di hari-hari ini. Terima kasih akan kebijakan pemerintah untuk membuka Tuhan rusun-rusun sebagai tempat isolasi Tuhan daripada orang-orang yang terpapar COVID Tuhan dengan gejala ringan Tuhan. Engkau menolong biar semuanya boleh terus bergerak berjalan dengan baik Tuhan, sehingga cepat dapat penanganan orang-orang yang mengalami Tuhan Yesus virus ini dalam nama Tuhan Yesus tidak sampai parah
tapi segala sesuatu dapat disiasati dengan lebih cepat lagi. Tuhan, terima kasih. Dan setiap masyarakat yang ada, kami terus menjaga kesehatan dengan baik Tuhan, untuk melakukan pola hidup yang baik Tuhan, dalam nama Yesus. Sembari kami terus berharap ada perlindungan Tuhan, sebab kami tahu dengan kekuatan kami tidak mampu, kami tidak sanggup, tapi dengan kekuatan daripada Tuhan, kerjasama kami melakukan bagian kami akan melihat perlindungan Tuhan atas kami, kuasa darah-Mu powerful untuk menjaga setiap kami, untuk menutup bungkus setiap kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, sehingga saat kami sehat, kami boleh berkarya lebih baik lagi Tuhan, untuk Engkau menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menolong orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, terima kasih dalam doa-doa kami, dalam perhatian kami Tuhan, apapun itu bentuknya Tuhan. Terima kasih untuk menguatkan satu dengan yang lain bersama-sama Tuhan di masa-masa seperti ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan akan tenaga, oh Tuhan Yesus, TNI dan Polri yang terus menjaga keamanan di bangsa ini. Engkau terus menguatkan dan memampukan mereka untuk terus berjaga-jaga di daerah-daerah yang terus bergejolak di Papua khususnya. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan, biar tidak ada Tuhan, oh keonaran terjadi di sana, biar tidak ada Tuhan kerusuhan atau hal-hal yang mengganggu stabilitas keamanan di sana. Dalam nama Yesus, Engkau tolong aparat, oh yang melakukan tindakan yang preventif untuk menjaga keamanan di sana, bekerja dengan masyarakat yang benar-benar semuanya boleh berjalan dengan baik. Bahkan Tuhan, Densus 88 TNI yang terus menyisir Tuhan tempat-tempat atau markas-markas dari kelompok kriminal bersenjata yang sudah dikategorikan sebagai teroris yang kembali beraksi menembak Tuhan Yesus orang-orang masyarakat sipil ataupun TNI. Tuhan, kami terus berdoa, berikan kemampuan bagi aparat untuk dapat menangkap mereka Tuhan, atau membuat gerak mereka terbatas Tuhan dari hal-hal yang dapat mereka lakukan hari-hari ini. Kami hanya bisa berdoa, meminta, memohon daripadamu Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau memberkati dengan kekuatan, dengan hikmat dan marifat untuk dapat Tuhan Yesus menindaki orang-orang yang bersifat anarkis di sana, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap suplai senjata, suplai dana dari manapun, biar itu terusut tuntas Tuhan, dan boleh Tuhan ditindaki orang-orang yang mensuplai keuangan dan yang membeli senjata, memperlengkapi Tuhan garong-garong di sana Tuhan, kelompok kriminal bersenjata, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada dari orang-orang di bangsa ini Tuhan, kami berdoa dibukakan sehingga benar-benar mereka boleh ditindaki Tuhan. Kalau ada Tuhan LSM dari luar negeri Tuhan, lembaga-lembaga dari luar negeri yang memiliki Tuhan Yesus kepentingan atas Papua, kami berdoa dalam nama Yesus, putuskan mata rantai mereka dalam nama Yesus. Bukakan setiap kedok-kedok jahat mereka yang mau mengeruk kekayaan Papua untuk mereka, dan Tuhan memberi propaganda untuk membuat Papua terpisah dari NKRI. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Tidak ada Tuhan orang-orang jahat, tidak ada negara-negara yang lain Tuhan yang coba-coba campur tangan atas Papua dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah serahkan bumi cendrawasih di dalam tangan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan pun daerah-daerah lain Tuhan, termasuk Sulawesi Tengah dan sekitarnya, biar keadaan terus kondusif di sana. Mujahidin Indonesia Timur dapat terus diendus keberadaannya, dan dapat Tuhan dibuat mereka berteguh lutut Tuhan, dalam nama Yesus. Aparat yang terus berjaga-jaga di sana untuk memberkati, dan juga Tuhan di setiap daerah-daerah yang ada, wilayah-wilayah yang ada, biar semuanya terkendali keamanannya Tuhan. Tidak ada aksi-aksi anarkis, teroris yang dapat melakukan aksi mereka di masa-masa pandemi seperti ini. Akan penjagaan yang ketat juga untuk instalasi-instalasi penting di bangsa ini, baik itu Tuhan Yesus kilang-kilang minyak daripada Pertamina, biar semuanya terjaga Tuhan, hingga tidak ada kebakaran kilang minyak yang mengerikan. Dan juga Tuhan PLN yang ada Tuhan, tenaga listrik instalasinya biar semuanya terjaga
terjaga dalam nama Yesus. Tidak ada sabotase di dalamnya. Demikian juga Tuhan Yesus tempat-tempat lain, Bapa, air minum, perusahaan air minum Tuhan, bahkan transportasi baik itu udara, baik itu darat Tuhan, laut, semuanya terjaga dengan baik Tuhan, sehingga tidak ada kecelakaan yang terjadi, tidak ada hal-hal yang mengerikan terjadi. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kekuatan Tuhan. Malam hari ini kami juga terus berdoa untuk dunia pendidikan di bangsa ini, biar benar-benar ada pemulihan demi pemulihan yang terjadi, terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Pak Nadiem Makarim Tuhan, untuk boleh ada merdeka dalam belajar, untuk Tuhan Yesus menata segala sesuatu dengan lebih baik lagi, sehingga Tuhan Yesus dunia pendidikan Indonesia dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain, menciptakan anak-anak yang benar-benar terdidik secara ilmu pengetahuan sesuai dengan teknologi zaman now Tuhan, dan juga secara akhlak benar-benar memiliki Tuhan jiwa Pancasila, jiwa yang baik Tuhan, mental yang baik Tuhan, sebagai generasi penerus masyarakat di bangsa ini. Engkau terus memberkati Tuhan, penerimaan peserta didik baru Tuhan yang sedang hari-hari ini marak Tuhan, di tahun ajaran baru Engkau memberkati, termasuk Tuhan penerimaan peserta didik baru Jakarta besok untuk sekolah negeri SLTA. Bapa, Engkau memberkati, biar sistem zonasi yang diberlakukan yang memfasilitasi 50% Tuhan peserta didik di wilayah dekat sekolah benar-benar terjadi, sehingga anak-anak kami mendapatkan sekolah yang dekat, yang boleh dijangkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dan semuanya boleh tertata dengan baik. Engkau memberkati, biar apapun yang sudah ditetapkan oleh suku dinas DKI Jakarta, pendidikan DKI Jakarta, benar-benar dapat memfasilitasi setiap anak-anak kami, cucu-cucu kami yang hendak bersekolah Tuhan. Semuanya ada dalam perkenanan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, kami sudah serahkan di dalam tangan kekuatan Tuhan. Engkau terus memberkati juga guru-guru yang ada Tuhan, tenaga didik yang ada, PGRI dalam nama Yesus, biar benar-benar mereka memiliki jiwa nasionalis yang benar-benar Tuhan, mencintai bangsa ini Tuhan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, biar benar-benar menjadi bagian mereka, peserta didik ataupun tenaga pendidik Tuhan. Tidak ada yang terpapar dengan aliran-aliran radikal, aliran-aliran khilafah, dengan berbagai manuver yang tidak baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada aksi intoleran Tuhan yang dilakukan, tidak ada aksi-aksi yang menyimpang daripada Pancasila dilakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah serahkan di dalam tangan kekuatan Tuhan. Kami tahu segala sesuatu yang izinkan terjadi untuk pembelajaran secara jarak jauh Tuhan, sehingga segala sesuatu yang mungkin hari-hari ini sudah mulai marak dilakukan Tuhan Yesus, hal-hal yang menyimpang daripada semangat belajar sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, itu dapat dikembalikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dibuat Tuhan tidak berkutik mereka yang mau Tuhan coba-coba melakukan hal-hal yang tidak baik Tuhan di dunia pendidikan Indonesia. Terima kasih, kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Kami bisa berdoa dan meminta kepada Tuhan, biar segala sesuatu dikembalikan pada semangat cita-cita luhur bangsa Indonesia ada Tuhan. Terima kasih, bahkan kami juga terus memberi beban kudus kami Tuhan, untuk Tuhan Yesus kepemimpinan bangsa negara kami Tuhan, di hari-hari akan datang pada tahun 2024 secara nasional Tuhan, bahkan Tuhan untuk DKI 1 Tuhan, tahun-tahun ke depan Engkau memberkati, munculkan orang-orang yang sesuai dengan pilihan Tuhan atas bangsa ini, karena kami tahu tidak ada pemerintah yang tidak diangkat oleh Tuhan. Engkau yang berkepentingan untuk mengangkat pemimpin-pemimpin yang ada bagi negeri kami Tuhan. Kalau kami sebagai pendoa, kami memiliki hati untuk terus berseru Tuhan, biar kami boleh melihat pemimpin-pemimpin yang benar-benar ada dalam rencana Tuhan, yang boleh memimpin kota kami, memimpin bangsa dan negara kami. Mungkin orang-orang yang tidak terdeteksi dengan radar perpolitikan hari-hari, tapi Tuhan menyimpan mereka, sebagaimana Tuhan mengangkat Daud dari padang rumput untuk boleh memimpin bangsanya Tuhan, untuk boleh menjadi orang yang Tuhan pakai melakukan
kebijakan-kebijakan memimpin Tuhan bangsa. Demikian juga negeri kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami serahkan di dalam tangan kekuatan Tuhan. Biar hari-hari ini yang sudah mulai marak Tuhan pencalonan atau Tuhan nama-nama yang masuk dalam radar untuk Tuhan memimpin secara nasional di bangsa itu DKI 1 Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar semuanya tetap ada dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Karena umat-Mu yang berdoa, kami yang berdoa, dan Engkau menyatakan, usahakan kesejahteraan kota atau negara di mana Engkau tempatkan kami. Berkenan juga dengan pemimpin-pemimpin yang ada. Karena pemimpin-pemimpin itu Tuhan yang akan menentukan kebijakan-kebijakan yang ada. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kekuatan Tuhan. Terima kasih, kami sudah bawa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Jesus. Mari kita angkat hati kita kembali pada Tuhan. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bapa, kami berdoa Tuhan, buat Jun Tuhan. Biarlah tidak Tuhan, Tuhan, tidak ada gangguan dari irama jantungnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan jantungnya, sembuhkan detak jantungnya, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada Tuhan gangguan apapun Tuhan. Dan tidak lagi Tuhan harus kateter, tidak ada pasang ring itu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah menanggung semua di kayu salib Tuhan. Semua penyakit ini sudah ditanggung Tuhan di kayu salib. Dan Tuhan sembuhkan Tuhan Jun, sembuhkan jantungnya, sembuhkan jantungnya dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak berhenti-berhenti kami berdoa, Om Sonis disehatkan, jantungnya dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Semua dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang Tuhan terus menjamah Oksonis, terus menjamah, kuatkan dia Tuhan, kuatkan dia Tuhan, biar terjadi mujizat Tuhan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan, sampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan, urapi kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan Tuhan juga mendengar doa anak-anak-Mu yang ada di Facebook online ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau menjawab doa. Engkau mendengar doa kami semua. Doa untuk Koyoko Ayok, doa untuk Cisusi Tuhan. Dan keluarga mereka juga Engkau jawab Tuhan. Doa untuk Beben Engkau jawab Tuhan.
semua mereka Tuhan bisa pulang dengan sehat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami terus meminta belas kasihan-Mu, meminta mujizat itu Tuhan terjadi buat Om Sonis Beben dan mereka-mereka, Ayub dan Cisusi Tuhan, dan juga buat Jun Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak, pengurapan yang baru turun atas kami Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap menerima berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, seberapun Anda yang stay tune, yang bergabung bersama kami dalam ibadah malam ini di hari Minggu terakhir bulan Juni tahun 2021. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bulan Juni adalah bulan keluarga bagi Sinode GBI. Jadi di bulan Juni banyak firman Tuhan, kebenaran yang di-sharekan, yang mengingatkan tentang rumah tangga, tentang keluarga, hubungan antara orang tua dengan anak, suami dengan istri, dan anggota-anggota keluarga, sehingga keluarga ini benar-benar boleh menjadi keluarga yang kuat, yang utuh, dan diberkati oleh Tuhan. Karena pasti semua sudah tahu bahwa keluarga adalah institusi yang terkecil dari masyarakat, yang kemudian membentuk RT, kemudian dari RT menjadi RW, lingkungan, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, kalau kota Madia, provinsi, dan seluruh bangsa Indonesia terdiri dari rumah tangga atau keluarga-keluarga. Dan saya percaya kalau keluarga-keluarga ini diberkati oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, maka pemulihan secara global itu hanya tinggal tunggu waktu saja. Karena itu biar semangat dari pemimpin-pemimpin kita menetapkan bulan Juni, bulan keluarga. Artinya setiap bulan sebenarnya kita harus peduli dengan keluarga, tetapi di bulan Juni mungkin lebih ada penekanan, sehingga pengajaran-pengajaran tentang keluarga itu senantiasa dikumandangkan melalui mimbar-mimbar gereja, melalui pelajaran-pelajaran yang di-share kepada setiap pejabat-pejabat daripada GBI untuk dapat di-sharekan kepada jemaat-jemaat yang ada. Malam hari ini saya rindu sama-sama kita boleh melihat juga satu bagian yang sederhana dari firman Tuhan, yang juga adalah bahan pelajaran dari Ketua Sinode kita, Bapak Ruben Adi Abraham. Di dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-29 mulai, di sana dituliskan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal yang keempat mulai ayat 29, ini jelas sekali hal-hal yang praktis yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Efesus, yang kalau kita lihat di atas perikopnya itu tentang manusia baru. Jadi ini yang harus dimiliki oleh manusia-manusia baru. Siapa itu manusia baru? Anda dan saya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang born again, yang lahir baru. Seyogianya lah kita memiliki hal-hal yang sudah kita baca tadi. Tapi Anda kalau punya waktu, Anda baca secara keseluruhan tentang manusia baru. Ini kriteria atau klasifikasi daripada apa itu manusia baru, tentang attitude, lifestyle, gaya hidup, dan lain sebagainya. Dan lebih sederhana juga atau lebih kecil lagi disimpulkan di ayat yang ke-29 sampai 32. Kalau kita baca di sana, ini memberi
satu masukan kepada kita tentang komunikasi sebenarnya, sehingga dikatakan jangan ada perkataan kotor, perkataan kita harus membangun dan lain sebagainya. Ini kan berbicara tentang komunikasi. Dan berbicara tentang komunikasi, komunikasi ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam rumah tangga, dalam keluarga, antara suami dan istri, orang tua dan anak, sesama anggota keluarga. Komunikasi ini sangat-sangat perlu, sangat-sangat penting. Karena dengan berkomunikasi secara baik tentunya, segala sesuatu itu dapat didudukkan pada porsinya masing-masing, saudaraku. Tetapi kalau sudah terjadi hal yang kredit dalam komunikasi, tentu akan menghasilkan juga hal-hal yang tidak nice, hal-hal yang tidak manis, hal-hal yang tidak indah, saudaraku. Kadang-kadang suami dan istri diam-diaman lebih memilih untuk tidak berkomunikasi, sebab kalau berkomunikasi hitungan menit mungkin ujung-ujungnya bisa berantem, bisa silang pendapat, bisa ada sudut pandang yang berbeda, dan kemudian bisa tengkar pada akhirnya. Makanya perlu sekali kita memiliki satu attitude hati yang baik di dalam berkomunikasi. Malam hari ini secara sederhana ada 3 hal yang akan sama-sama kita kulik ya dari kebenaran firman Tuhan tentang komunikasi itu sendiri. Poin yang pertama dituliskan di sini tentang pentingnya komunikasi. Perceraian sering terjadi karena tidak ada komunikasi yang baik. Tidak ada komunikasi dua arah yang membangun, yang baik terjadi. Sehingga kadang-kadang tidak nyambung. Sehingga pada akhirnya menjadi tawar hubungan antara suami istri, orang tua dengan anak. Sehingga tidak lagi menjadi sesuatu yang indah dalam komunikasi itu sendiri, saudaraku. Ngomong banyak, takut ujung-ujungnya bisa berantem. Diam atau kadang-kadang berkomunikasi tetapi tidak ideal lagi. Suami mungkin mau bicara kepada istri lewat anak. Istri mau bicara kepada suami lewat anak. Karena kalau langsung mungkin ujung-ujungnya bisa bertengkar, bisa panas kepala, panas hati, dan tidak indah pada akhirnya. Atau kadang-kadang lewat mediator, lewat silakannya kalau lewat pembantu katanya, atau lewat surat. Tentu ini sesuatu yang lewat WA kalau zaman sekarang mungkin ya. Kalau mungkin terpisah waktu dan ruang ya tidak mengapa. Tetapi kalau bisa berbicara sebenarnya tapi harus lewat WA, tentu ini kan perlu di baptis ulang mungkin ya, perlu diberi masukan yang baik supaya mengerti bahwa pentingnya komunikasi. Dituliskan di sini komunikasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah penerimaan dan pengiriman pesan atau berita antara dua orang hingga pesan yang dimaksudkan dapat dipahami. Jadi komunikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penerimaan dan pengiriman pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Jadi ada timbal balik, jadi komunikasi dua arah. Jadi apa yang disampaikan anggap sudah meninggal, sehingga membuat suasana itu menjadi heboh karena aduh sudah meninggal, padahal sudah mendingan, kan beda jauh pesan yang harus disampaikan. Tetapi karena tidak jelas, sehingga pesan itu, komunikasi itu perspektifnya atau persepsinya jadi berbeda dan membuat sesuatu yang tidak pada porsinya, saudara terkasih. Makanya pentingnya komunikasi dibangun di dalam keluarga.
dalam rumah tangga, sehingga benar-benar menjadi sesuatu yang bukan meruntuhkan rumah tangga atau membuat rumah tangga menjadi tawar, tetapi komunikasi yang terbangun dengan baik dalam dua arah akan membuat rumah tangga itu semakin kokoh, semakin kuat, semakin menjadi rumah tangga yang tak tergoyahkan. Saudaraku, penting sekali komunikasi antara anggota keluarga, antara suami dan istri, istri dan suami, suami dan orang tua dan anak, anak dan orang tua, dalam bahasa yang tentu baik. Kalau tadi kita lihat dalam Efesus, tidak ada kata-kata kotor dan lain sebagainya, tetapi semuanya ditempatkan pada tempat yang baik tentunya. Jadi poin yang pertama, pentingnya komunikasi dibangun dalam keluarga. Dan yang kedua, saudaraku, kita belajar tentang rusaknya komunikasi. Kita harus mencermati karena ada hal-hal yang bisa merusak komunikasi itu. Kalau kita melihat pada mulanya manusia, Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang kedua, Kejadian pasal yang kedua tentang Adam dan Hawa, saudaraku yang kekasih, di ayat yang ke-25 dituliskan di sana, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Jadi ada satu pemahaman di sini bahwa ada keterbukaan yang benar-benar tanpa ada batas. Demikian juga dalam komunikasi, seharusnya jangan ada gap, jangan ada sesuatu yang ditutupi antara suami dan istri. Jadi harus apa adanya, harus terbuka. Jangan ada yang disimpan, jangan ada yang ditutupi, saudaraku. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 2 ini, bagaimana Adam dan Hawa, dituliskan bahwa mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya, tapi mereka tidak merasa malu. Artinya mereka bisa terbuka apa adanya. Jadi bukan secara fisik saja, tetapi dalam hal komunikasi juga, bahasa hati, bahasa kalbu mereka itu terbuka apa adanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Supaya tentu kalau tidak klop, itu bisa dicari jalan keluar. Sehingga tidak terjadi kerusakan di dalam komunikasi, saudaraku. Apa yang menjadi penyebab dari rusaknya komunikasi itu? Kalau kita lihat di dalam kejadian ini, tentunya dosa lah yang membuat rusaknya komunikasi tersebut. Kalau kita lihat juga di dalam perspektif dari kitab Kejadian pasal yang ketiga, kemudian di ayat yang ke-7, saudaraku, dituliskan di sana, waktu manusia sudah jatuh ke dalam dosa, akibat dosa membuat mereka melakukan sesuatu yang menutupi hal-hal yang tadinya terbuka, tadinya transparan, tadinya tanpa ada batas. Di ayat yang ke-25 dari Kejadian pasal yang kedua, di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 7 dituliskan di sana, karena dosa tersebut ya maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi waktu manusia jatuh di dalam dosa, mereka mengupayakan sesuatu untuk menutupi ketransparanan mereka itu. Jadi ada upaya untuk menutupi bagian-bagian yang harus ditutupi. Jadi pemahamannya ada sesuatu yang disembunyikan, diumpetin, saudaraku. Dan ini juga berkenaan dengan sesuatu yang ada di dalam hati, yang tadinya terbuka, dapat dikomunikasikan dengan baik, tapi karena ada dosa, sesuatu itu kemudian ditutupi, saudaraku. Dalam Kejadian 38 dituliskan sana, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, maka
pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Anda lihat, jadi ada tindakan untuk menyembunyikan diri terhadap Tuhan. Yang tadinya ada hubungan yang baik, ada komunikasi yang baik dengan Tuhan, tapi karena dosa, ada upaya dari manusia untuk menyembunyikan apa yang harus mereka sembunyikan, dan ada upaya untuk melarikan diri dan tidak terbuka lagi waktu Allah berjalan-jalan di taman itu. Dalam Kejadian 3 ayat 12, kemudian karena dosa membuat manusia menjadi selfish, menjadi sangat egois, sangat individual, sangat tidak mau disalahkan. Kalau Anda lihat di dalam ayat yang ke-12, manusia itu menjawab waktu Tuhan tanya, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Jadi mulai ada upaya untuk menyelamatkan diri sendiri, upaya untuk menyalahkan orang lain, saudaraku. Ini akibat dosa. Sehingga rusaknya komunikasi itu. Di dalam Kejadian 4 ayat 9, kemudian Anda lihat, berakibat kepada anak-anak daripada Adam dan Hawa. Anda tahu kisah daripada Kain dan Habel. Di ayat yang ke-9 dituliskan di sana, saya bacakan. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Padahal dia tahu dia membunuh adiknya, tapi dia berbohong. Jadi akibat daripada dosa, rusaknya komunikasi itu, kemudian ada selain sesuatu yang tidak terbuka lagi, ditutup-tutupi, kemudian ada kebohongan di antara kita. Ada dusta yang terjadi. Kalau kita lihat bagaimana Kain, dia berusaha menutupi kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu tahu dia membunuh adiknya, tapi dia berusaha untuk menutupi dengan dusta. Jadi rusaknya komunikasi, kadang-kadang ada kebohongan yang harus diucapkan. Dan ini kadang-kadang diwariskan sampai kehidupan zaman now, dan lebih canggih lagi dusta-dusta yang disampaikan. Kebohongan-kebohongan yang disampaikan antara suami dan istri, orang tua dan anak, anak-anak dan orang tua. Jadi ini yang perlu terus diupayakan untuk kita bisa membuat komunikasi itu tidak rusak, tetapi membangun lagi komunikasi dengan baik, saudaraku, sehingga kita benar-benar boleh menjadi orang-orang yang ada di dalam rencana Tuhan, karena kita bisa berkomunikasi dengan baik. Memang kadang-kadang keterbukaan itu menghasilkan sesuatu yang tidak nyaman mungkin. Tetapi kalau kita ikut pelajaran Doulos M, ya, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Keterbukaan sepahit apapun, sesakit apapun, tentu dalam timing yang tepat, dalam waktu Tuhan, itu akan pasti awalnya mungkin ada kesakitan, ada berdarah-darah, tapi pada akhirnya pasti akan ada pemulihan. Karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Jangan ditutupi, jangan menjadi sesuatu yang kemudian kita harus berbohong, saudaraku. Tapi tulus saja, berkata-kata saja, pasti akan ada sesuatu yang lebih baik ke depannya untuk setiap Anda dan saya. Poin yang ketiga, belajar komunikasi, perlunya kita meningkatkan komunikasi. Jadi pentingnya komunikasi, kemudian kita belajar tentang kerusakan daripada komunikasi karena dosa. Dan yang ketiga, kita harus meningkatkan komunikasi. Maksudnya apa? Meningkatkan komunikasi. Komunikasi, kalau tadi kita sudah sampaikan, menurut Kamus Besar adalah dua arah, timbal balik. Tentu bukan hanya satu arah. Itu komunikasi yang tidak baik. Kita harus meningkatkan. Makanya dituliskan di sini, kita harus bisa menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik dari komunikasi
yang disampaikan oleh partner kita, oleh anak-anak kita tentunya saat mereka ingin menyampaikan sesuatu. Kita harus memberi waktu, memberi perhatian, mendengar apa yang disampaikan. Jangan sekedar mendengar, jangan tidak memberi perhatian yang benar-benar atas apa yang dikomunikasikan, saudaraku. Apalagi manusia zaman now ya, ada istilah pubing itu ya. Orang yang tidak mau memberi perhatian terhadap apa yang disampaikan, hanya sibuk dengan gadget mereka, hanya sibuk dengan dunia mereka. Saudaraku yang kekasih, tentu kita harus meningkat dalam berkomunikasi. Kita harus boleh menjadi pendengar yang baik dari apa yang dikomunikasikan. Dan jangan juga kita menjadi orang yang hanya mau didengar. Kita hanya mau berbicara satu arah saja. Kita terus cecar dengan omongan kita tanpa mau mendengar apa yang akan disampaikan oleh lawan bicara kita. Ini juga tidak sehat dalam berkomunikasi. Makanya perlu kita meningkatkan, saudaraku, untuk mendengar apa yang disampaikan. Dengar dengan seksama, tidak dengan sambil lalu, saudaraku. Mendengar juga bukan berarti pasif, tetapi aktif. Ada konsentrasi yang kita beri kepada mereka yang mengkomunikasikan sesuatu kepada setiap kita. Makanya mengapa Tuhan menciptakan manusia satu mulut dan dua telinga? Maksudnya bukan sekedar ada seperti itu saja, tetapi supaya kita boleh lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Berkata-kata ada waktunya. Kalau kita sudah mendengar dan sudah memahami apa yang kita dengar, sehingga apa yang kita katakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan, keperluan untuk disampaikan. Dan hal yang lain tentang kita meningkatkan komunikasi, kita perlu belajar berbicara dengan bijaksana. Perlu belajar berbicara dengan bijaksana. Kadang-kadang orang maksudnya baik, tapi karena kurang bijaksana dalam berbicara, itu menimbulkan keonaran, menimbulkan salah persepsi, dan menimbulkan perkelahian pada akhirnya, saudaraku. Jadi kita perlu untuk belajar berbicara dengan bijaksana. Ada kuantitas dan ada kualitas. Dan semua tahu ya, penelitian wanita itu lebih cenderung untuk banyak berbicara. Kuantitas berbicara, ya biarlah, karena mereka diciptakan mungkin seperti itu oleh Tuhan. Jadi kalau banyak bicara, tentu kita harus juga banyak mendengar apa yang disampaikan. Karena kalau sudah sampai di standar di kuota kata-kata mereka, katanya ya, mereka capek dan tidak berbicara lagi tentu seharian itu. Ada penelitian, Anda nanti bisa googling, Anda bisa tahu bagaimana wanita berbicara, pria berbicara itu tidak sebanding, saudara. Tetapi kita harus bisa menyikapi itu dengan bijaksana, sehingga kita benar-benar boleh menjadi orang-orang yang menjadi komunikator yang baik ya, saudaraku. Kadang-kadang orang berkata, saya harus sampaikan kebenaran, apapun resikonya. Anda harus tahu, kebenaran pun harus disampaikan di dalam kasih. Kalau kebenaran tidak disampaikan di dalam terang kasih, itu dikatakan itu kejam, melukai, walaupun itu kebenaran. Tetapi milikilah kasih, sehingga kita bisa tetap menjaga pertemanan, kita masih bisa merangkul mereka yang kita nasihati dengan kata-kata kita, tapi disampaikan dengan kasih, dengan sesuatu yang tulus, dengan sesuatu yang ingin melihat orang yang kita nasihati itu menjadi baik, bukan membuat mereka pecah, bukan membuat mereka kemudian
mengalami depresi, ketertekanan dan lain sebagainya. Sebab kalau kita menyampaikan kebenaran tanpa dasar kasih, itu kejam namanya, saudaraku. Membuat orang terpental, membuat orang kemudian merasa tidak diperlakukan sebagai manusia. Dan kadang-kadang kalaupun harus ada argumentasi, argue ya, atau bertengkar, dituliskan di sini ada seni dalam bertengkar. Dalam tanda kutip tentunya, secara dewasa tentunya. Kalau berargumentasi tentu harus saling membangun, tidak menyerang pribadi, dan kita harus mencari solusi yang terbaik dari argumentasi, dari argu yang kita lakukan, dari mungkin pertengkaran dalam tanda kutip yang terjadi, saudaraku. Kadang-kadang kan kita memang ada waktu-waktu di mana suami dan istri, orang tua dan anak harus berargumentasi, tetapi pada ujungnya tentu bukan untuk menyerang pribadi, untuk memaki-maki satu dengan yang lain, tapi untuk mencari solusi yang terbaik, untuk membangkitkan orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk boleh melihat kebenaran dan berjalan di dalam kebenaran itu. Makanya kita benar-benar harus menjadi orang-orang yang terus meningkat di dalam komunikasi kita. Akhirnya kita kembali lagi di dalam Efesus pasal yang ketiga, supaya benar-benar kita boleh menjadi orang-orang yang Tuhan pakai menjadi komunikator yang baik. Efesus 4 maksud saya ayat 29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi dikatakan menyampaikan kebenaran di dalam terang kasih, bukan secara arogan, sehingga mereka yang mendengar itu mendapat kasih karunia, tidak hancur, tidak mental, tidak akhirnya menjauh dari kita. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman yang merusakkan komunikasi itu, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendak dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain dalam berkomunikasi, tentu penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menjadi komunikator yang baik di dalam keluarga kita, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa dan kita akan menyelesaikan pertemuan doa kita malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah-Mu di malam hari ini. Kalau kami boleh bersekutu, kami di tempat ini bersama dengan umat Tuhan, seberapun mereka yang stay tune untuk mengikuti secara online Tuhan ibadah kami mengucap syukur Tuhan sudah memberi kekuatan bagi kami, kerinduan untuk kami boleh tetap ada di hadirat-Mu. Doa-doa yang kami sudah panjatkan, kami sangat percaya itu sampai kepadamu. Engkau mendengar dan Engkau menjawab dengan cara-Mu yang tepat bagi setiap kami. Karena Engkau Tuhan yang senantiasa menyendengkan telinga-Mu, mendengar seruan doa kami. Dan biar kalau Engkau akan menjawab, Engkau berbicara di manusia batinia kami Tuhan. Saat-saat di mana kami sedang bersaat teduh atau melakukan apapun, Engkau dapat mengintervensi untuk berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah serahkan semua dalam tangan Tuhan. Akan kebenaran firman Tuhan yang sederhana yang disampaikan Tuhan. Antara kami anggota keluarga, untuk kami boleh menjadi komunikator yang baik Tuhan. Orang-orang yang terus mengkomunikasikan hal-hal yang harus dikomunikasikan Tuhan. Kebenaran-kebenaran itu Tuhan. Untuk kami boleh memahami pentingnya komunikasi itu sendiri. Kami boleh menjaga komunikasi kami Tuhan. Kami tidak merusakkan komunikasi antara kami Tuhan, anggota keluarga. Dan biar kami boleh didewasakan Tuhan untuk meningkatkan komunikasi kami Tuhan. Jadi orang-orang yang benar-benar
membawa damai, membawa terang Tuhan, membawa kasih Kristus melalui cara bicara kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah serahkan semua dalam tangan kekuatan Tuhan. Kalau kami akan berpisah Tuhan, kembali ke rumah kami masing-masing. Penyertaan Tuhan sempurna atas kami di perjalanan, tibakan dengan tak kurang suatu apapun. Dan kami yang ada di tempat kami masing-masing, termasuk Ibu Dora yang ada di tempat ini, Tuhan Engkau terus memberkati rumah yang ada Bapa, baik 2D nomor 7, nomor 5 Tuhan Yesus, dan di depan semuanya dalam divine protection Tuhan. Lantai 3, lantai 2, lantai 1, setiap ruangan ada hadirat Allah, kemuliaan Tuhan boleh nyata, dan nama Tuhan sungguh ditinggikan di tempat ini. Ada mezbah doa, mezbah pujian yang terus naik di hadapan Tuhan, termasuk dalam rumah tangga, rumah-rumah di mana kami berada, umat Allah yang mengikuti secara online. Tuhan, semuanya dipenuhi oleh hadirat Allah, kemuliaan Allah, kuasa Allah, sehingga tidak ada Tuhan angin-angin jahat, tidak ada Tuhan Yesus ketakutan, roh-roh yang mengintimidasi, tidak ada virus, bakteri atau apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kuasa-kuasa kegelapan, setan atau mantra perdukunan yang diarahkan dalam rumah-rumah kami. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kuasa kegelapan, black magic apapun di dalam nama Yesus. Dan juga tidak ada roh maut yang masuk dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami sangat percaya di setiap rumah kami ada darah Yesus Kristus, darah anak domba Allah yang termeterai di senang pintu rumah kami masing-masing, pintu kamar kami, pintu pagar kami, termasuk pintu hati kami. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa-kuasa kegelapan, roh maut yang menjalar, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, termasuk dari kota kami, termasuk dari bangsa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada dalam nama Yesus. Oh, rapakasya kata karalabakasya bakata karalabakata karalabayas. Tidak ada gelombang roh maut itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Termasuk di rumah sakit itu dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang Tuhan menjadi korban. Masuk Tuhan orang-orang yang kami kasih dan cintai dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum waktunya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan sekali lagi keberadaan kami di dalam tangan kekuatan Tuhan. Engkau sudah mendengar dan menjawab setiap permohonan doa kami Tuhan, yang kami boleh sampaikan kepadamu. Kami boleh beristirahat dengan nyenyak Tuhan, mendapatkan mimpi-mimpi yang indah daripada Tuhan. Tuntunan Tuhan untuk kami boleh melakukan hal-hal yang baik. Bangun besok pagi dengan bahagia Tuhan, dengan sukacita, dan perkenanan Allah boleh menjadi bagian setiap kami Tuhan. Kegiatan aktivitas kami Engkau memberkati, termasuk pelayanan yang ada Bapa di menara doa. Biar urapan Allah boleh mengalir atas setiap kami Tuhan. Dan juga pertemuan daripada PPWBI Tuhan, meeting yang ada, biar semuanya boleh berjalan dengan baik. Kerjaan anak-anakmu, kalau ada yang work from home, Engkau memberkati, biar semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan kalau ada pun yang harus keluar rumah Tuhan untuk aktivitas, ada divine protection Tuhan, ada kuasa Tuhan. Jadikan kami orang yang tepat di tempat yang benar, di waktu yang tepat Tuhan, sehingga kami dilalukan daripada pemaparan daripada virus corona yang ada hari-hari ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, ada perlindungan kuasa darah anak domba atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah kembalikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami mau terima berkat Tuhan yang terindah malam hari ini. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita pada Tuhan. Tuhan, turunkan berkat-Mu atas kami semua Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Kau menghadapkan wajah-Mu pada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah sampai Maranatha. Tuhan Yesus, Engkau datang kali yang kedua. Tuhan, doa kami semua dijawab oleh Tuhan, dan tidak ada satu yang Tuhan biarkan Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya COVID ini berhenti dalam nama Tuhan Yesus, dan berkat Tuhan mengalir atas umat-Mu Tuhan. Dan mereka ada di Facebook online adalah cinta kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami,
persekutuan yang manis, yang indah, yang erat, bahkan yang intim dengan Allah Roh Kudus, menyertai kami, menghibur kami, menguatkan kami, membawa kami dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar, dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan Engkau melindungi dan menjaga, menguatkan umat-Mu Tuhan, dan membuat mereka bertambah iman kepadamu Tuhan, dan mereka berbuah-buah lebat, dan segala sesuatu yang mereka minta kepadamu Tuhan, itu memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan menjawabnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan Yesus memberkati. Shalom. Besok jam 6 sore ya, digabung ibadah malam dengan WBI dijadiin satu. Jadi jam 6 sore. Tuhan Yesus memberkati.